Aku adalah seorang ayah yang memiliki 2 orang putra, yang masing-masing berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah kelam yang berujung indah saat aku masih menyandang status duda. Namaku Yudi, dan saat itu sudah hampir 1 tahun aku berpisah dengan istriku. Perselingkuhan yang dilakukan istriku dengan membawa seorang pria ke rumah dan kepergok sedang skibidi papap di dalam kamar kami, memanglah hal yang tidak bisa kumaafkan. Tanpa memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana jalan hidupku selanjutnya, aku langsung mengajukan perpisahan. Beruntung tanpa melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya tuntutanku dikabulkan hakim, dan aku resmi menyandang status sebagai duda dengan hak asuh anak jatuh padaku. Sementara istriku memilih pergi bersama selingkuhannya. Kemarahan dan kecewa pada istriku menjadi satu pada saat awal aku kembali ke rumah ibu mertuaku. Ya, aku memang tinggal bersama mertuaku, lantaran beliau tak ingin berpisah dengan kedua anakku. Beliau juga mengakui kesalahan istriku, bahkan tak sedikit pun membela anaknya itu. Apalagi secara terang-terangan, istriku pergi tanpa memikirkan aku, ibu mertua dan juga anakku. Dalam situasi itu, aku sempat berpikir untuk tidak akan menikah lagi dan fokus untuk mengurus kedua anakku. Aku juga sempat meminta izin pada mertuaku untuk mencari kerja, seperti sebelum bercerai dengan istriku. Tapi beliau justru tak setuju. Beliau beralasan, kalau hanya untuk biaya makan sehari-hari, beliau masih bisa mengandalkan pensiun suaminya. Lagi pula putraku masih kecil, sehingga sedikit banyak masih membutuhkan figur seorang ayah. Seiring waktu berjalan, perasaan dalam jiwaku berangsur tenang. Tinggal di rumah menjaga anak dan mendapat dukungan dari keluarga membuat hidupku masih berarti. Hanya saja di saat sedang sendiri, terkadang aku merasa kesepian. Dan hal itulah yang kadang, tanpa kusadari, membayangkan kembali ingatan masa indah bersama istriku dulu. Di mana biasanya istriku sering bermanja ria di waktu malam. Jujur aku merindukan hal itu dan ingin kembali ke masa itu. Tapi di saat aku mulai sadar dengan kesendirianku, dengan segera aku tepis jauh-jauh pikiran itu. Berbulan-bulan aku mencoba untuk bertahan dengan kesendirianku. Tapi semakin aku coba, aku malah semakin rindu dengan adanya seorang pendamping dalam hidupku, terutama untuk kebutuhan batinku. Sebagai seorang pria yang pernah beristri, tentunya aku sudah berpengalaman masalah urusan batin itu. Saat malam datang dan keinginan itu timbul, maka tanpa sadar aku mulai melatih jemawiku sendiri. Meskipun pada akhirnya, hal itu jelas berbeda dengan apa yang kudapat sebelum berpisah dulu. Sebagai seorang pria, kebutuhan itu memang sangatlah penting. Alhasil, aku harus membuang niatku untuk tak menikah lagi, mengingat ada kebutuhan yang tak bisa kupenuhi hanya dengan melatih jemawi. Pernah suatu ketika aku menanyakan hal itu pada ibu mertuaku, berharap akan mendapatkan solusi dari beliau. Ya, saat itu tepatnya di malam hari, nampak ibu sedang duduk di sofa menonton TV di ruang tengah. Sedangkan, aku berada tak jauh darinya. Kupikir saat itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan unek-unekku pada ibu. Bu, panggilku. Ya nak Yudi, kenapa? Jawab beliau singkat. Apa boleh Yudi beristri lagi? Aku coba memulai pembicaraan dengan langsung ke inti permasalahan. Ya bolehlah. Memangnya kamu sudah ada calon? Wanita berusia 50 tahunan itu balik bertanya kepadaku. Belum ada sih, Bu. Oh alah, ibu kira kamu sudah ada calon yang cocok. Jawab mertuaku sambil terus menyimak acara di TV. Yudi kan cuma minta pendapat aja. Kalau kata ibu, gimana? Aku mencoba bertanya untuk memperpanjang materi percakapanku sambil beranjak dan lantas duduk di samping beliau. Ibu nggak masalah nak Yudi. Malah bagus kalau ada yang cocok, jawab mertuaku. Ya udah, makasih ya Bu, kataku sambil tersenyum. Setidaknya aku sudah tahu jawaban tulus dari beliau. Kalau ibu sendiri, apa nggak ingin nikah lagi gitu? Hahaha. Beliau tertawa kemudian kembali berkata, orang ibu sudah kisut gini, apa masih ada toh yang mau? Bukan gitu, Bu.
Ibu kan sudah ditinggal bapak. Apa nggak ingin punya teman kalau malam? Wah, kalau urusan itu, ibu sudah lupa nak Yudi. Ibu sudah biasa seperti ini. Ya, memang benar kata beliau. Sekian lama menjanda membuat mertuaku lama-lama terbiasa dan mampu menjalani hidup seorang diri. Singkatnya, hari-hari pun terus berlalu, sampai tak terasa sudah 1 tahun lebih aku menduda. Selama itu pula aku semakin tak bisa membuang kebiasaanku untuk melatih jemawi. Bahkan aku merasa kebiasaan itu menjadi rutinitas yang tak bisa kuhindari. Selain melatih di kamar, aku kadang juga melatihnya di kamar mandi, di dapur, bahkan di depan TV. Ya, bisa dibilang dimanapun ada kesempatan dan keinginan itu timbul. Dan beruntungnya, mertua serta 2 putraku masih tak mengetahui kebiasaan baikku itu. Sampai suatu malam, ada satu kejadian yang sampai saat ini tak bisa kulupakan. Kejadian yang memang di luar bayanganku saat itu. Tepatnya ketika itu, keinginanku memang sedang tinggi-tingginya. Karena kebetulan jam sudah menunjukkan angka 11 malam, di mana semua penghuni sudah terlelap. Kuputuskan hendak melatih jemawi sambil nonton TV di ruang keluarga. Ya, siapa tahu ada acara atau PM tengah malam yang sedikit menambah semangatku. Dengan menggunakan sarung, aku keluar kamar hendak melangkah menuju ruang keluarga. Tapi, ketika baru saja keluar, nampak layar TV masih menyala. Rupanya ibu mertua belum terlelap, masih duduk nonton acara TV ditemani secangkir teh di meja. Awalnya aku berpikir untuk mengurungkan niat melatih jemawiku di sana, dan memilih untuk menjalankan niat itu di kamarku saja. Tapi entah dari mana datangnya, mendadak timbul pikiran lain yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sebuah ide untuk meminta bantuan penyelesaian masalah batin itu pada ibu mertuaku. Sejenak aku terdiam di depan pintu sambil berpikir, kira-kira mertuaku setuju nggak ya? Karena bisa saja beliau justru marah, bahkan mengusirku nantinya. Sempat terjadi perang batin di benakku. Satu sisi aku takut, namun di sisi lain ada pikiran penasaran juga. Jika seandainya ibu mertuaku bersedia. Yang penting usaha dulu, mungkin saja beliau nggak akan marah, dan malah setuju, pikirku dalam hati. Dalam kebimbangan itu, secara tak sadar, rupanya beliau menoleh ke arahku. Loh, Nak Yudi, kenapa di situ? Sontak aku terkejut. Tapi, berhubung pikiranku semrawut, maka tanpa menjawab aku melangkah ke arahnya. Beliau nampak tersenyum ketika aku duduk di sampingnya. Buk, sebenarnya Yudi ingin ngomong sesuatu. Ngomong apa toh? Kok kayak yang serius gitu? Sahut ibu mertua sambil meletakkan remote TV-nya. Yudi mau minta tolong, Buk? Sejenak ibu mertua nampak heran. Iya, mau minta tolong apa toh? Kalau seandainya Yudi jujur, apa ibu marah? Ya tergantung toh, ujarnya, tapi tetap dengan raut ramah. Sebenarnya, Yudi ujarku, terjeda lantaran ragu untuk mengatakannya. Loh, ngomong yang jelas toh Nak Yudi, sambung ibu mertuaku. Sebenarnya, Yudi ingin gini, Buk, sahutku sambil menunduk, lalu menunjukkan kode dengan jemawiku. Sontak beliau kaget. Maksud Nak Yudi? Sama ibu? Gitu? Iya, Bu. Yudi nggak tahu sama siapa lagi, sahutku sambil terus menunduk tak berani menatapnya. Bukannya menjawab, mertuaku mendadak diam tak berkata apa-apa. Maafin Yudi ya, Bu. Tiap hari yang ada di pikiran Yudi, cuma itu terus, Bu. Jantungku berdebar lantaran ucapan itu terlanjur terlontar. Aku yakin setelah berkata seperti itu, beliau pasti akan marah, atau bahkan membenciku. Tapi rupanya dugaanku salah. Entah karena iba atau apa, sedetik kemudian, beliau tiba-tiba tersenyum sambil berkata, Ibu hendak tahu, apa ibu masih bisa? Soalnya sudah puluhan tahun ibu hendak pernah lagi, Nak Yudi. Mendengar jawabannya, akhirnya ku beranikan diri untuk menoleh. Jadi, ibu gak marah toh? Lapo marah Nak Yudi, itu wajar kok. Begitu jawaban beliau sambil tertawa padaku. Mungkin ibu harus mengingat lagi gimana langkah-langkahnya ya Nak Yudi, sambung beliau seolah benar-benar memberi lampu hijau untukku.
Aku yang tak ingin melewatkan rejeki baik tersebut, maka kulanjutkan visi misi indah itu. Biar Yudi bantu ya, Bu. Siapa tahu bisa ingat lagi. Sambil berkata demikian, aku beranjak, lalu mempresentasikan perahu motor yang semula bersembunyi di balik sayung. Sontak beliau terpaku. Nampak beliau kaget dengan penampakan astral tersebut. Loh, kok malah bengong, Bu? Enggak kok, Nak Yudi. Ibu kagum aja. Mudah-mudahan ibu masih bisa ya, ujarnya, yang kemudian mengambil perahu motor itu dengan ragu. Tak kukira rupanya, setelah sekian lama sendiri, beliau masih bisa membuatku berceramah syahdu. Perhatian dan perlakuannya benar-benar mengingatkanku pada mantan istriku dulu. Dan meski usianya tergolong senja, tapi kuakui beliau lebih tangkas daripada mantan istriku. Sampai beberapa saat lamanya, beliau pun merubah haluan dengan menyajikan sajian mulianya itu. Mungkin kamu bisa mulai dari awal, Nak Yudi, katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja aku senang mendengarnya. Dan tanpa membuang waktu, segera kuhaturkan perhatian pada pelabuhan ratu itu. Entah beberapa kali beliau memanggilku, tapi tak sedikit pun kugubris lantaran aku berusaha fokus pada bidang tersebut. Tujuanku hanya satu, menciptakan banjir bandang saat itu. Tapi rupanya belum tiba banjir bandang itu, beliau kembali berkata, "Tunggu apa lagi, Nak Yudi?" Beliau merubah haluan negara, seolah memintaku untuk segera menyarankan solusi masalahnya. Sejenak aku terpaku lantaran benua dan lain-lainnya masih tampak fresh dan bagus tentunya. Dan tanpa sepatah kata pun, kulajukan perahu motor itu. Saat itulah, aku seperti merasa kembali pada masa sebelum berpisah dengan istriku. Bencananya hampir sama. Hanya saja, beliau lebih set-set dan cekatan orangnya. Suara TV pun tak lagi kudengar. Berganti ceramah rohani yang syahdu dan mendamaikan jiwa. Aku berusaha sebisa mungkin membawa beliau pada tujuan utama. Terutama setelah beberapa tahun tak lagi mendapatkan rezeki dari mendiang suaminya. Sampai kira-kira 1/4 jam berlalu, barulah aku dan beliau pun tiba pada tujuan bersama. "Kamu ngingetin ibu sama mendiang suami ibu, Nak Yudi," katanya sambil mengatur laju udara. "Yudi juga sama, Bu. Jadi ingat sama yang dulu-dulu." Sejenak kami saling tersenyum. Sampai tak lama kemudian, "Oh ya, Nak Yudi, cepatlah cari istri ya. Kasihan anakmu. Ibu juga ya. Kalau menurut Yudi, ibu masih bisa kok." Mana ada yang mau, Nak Yudi. Lawang ibu sudah wisut gini. Kembali beliau merendahkan dirinya. "Tentu ada lah, Bu. Siapa bilang gak ada yang mau?" "Hah? Siapa? Yang mana?" Mendengar pertanyaan mertuaku, entah kenapa, aku malah nekat untuk mengajukan diriku. "Yudi, Bu. Yudi bersedia kok, Bu," ujarku membuat mertuaku terdiam. "Ojo guyon toh, Nak Yudi," katanya sambil mencubitku. "Yudi gak bercanda kok, Bu. Yudi sudah terbiasa sama ibu, sudah kenal ibu dari dulu." Mendengar hal itu, mendadak mertuaku menangis sambil memiukku. Bukan tangisan haru, melainkan tangisan bahagia, lantaran aku bersedia meski usia kami jauh berbeda. Dan ya, beberapa bulan setelahnya, akhirnya kami pun meresmikannya. Beliau percaya jika aku adalah orang yang tepat untuk menjadi imamnya. Begitupun denganku yang akhirnya menemukan pengganti setelah sekian lama menduda.